Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Apa kabar kalian hari ini? Tentu saja dalam keadaan yang baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum Uang Receh lanjut ke pembahasan nih teman-teman, seru banget untuk pembahasan kali ini. Gimana sih Bitcoin minggu ini kok dia bisa bergerak dari angka 16.600 sampai 17.500 dan sekarang stay di 17.400 teman-teman. Faktor apa aja yang mempengaruhi Bitcoin? Akankah dari sisi fundamental? Akankah dari sisi technical analisisnya teman-teman? Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Uang Receh, agar kalau Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk ke quotes untuk hari ini. Nah, di sini Uang Receh gambar sendiri nih teman-teman. Gambarnya emang jelek. Di sini ada pertigaan jalan. Nah, Uang Receh itu yang mau gambarkan ya. Di pertigaan jalan tersebut ada seorang manusia. Nah, dia itu sedang bingung teman-teman, mau ke jalan nomor 1, ke jalan nomor 2, atau ke jalan nomor 3. Nah, tentunya kalian semua sahabat Uang Receh pasti pernah dihadapkan kepada pilihan-pilihan tersebut ya teman-teman. Aku harus milih ini nih, tapi resikonya seperti ini. Ataukah aku harus memilih ini dengan resiko yang seperti itu teman-teman. Nah, di sini Uang Receh akan sedikit memberikan insight buat kalian. Di saat kalian itu bingung teman-teman, kalian harus kemana? Bekerja, investasi, ataukah jadi seorang bisnismen teman-teman. Nah, nggak ada yang buruk dari 1, 2, dan 3 teman-teman. Yang terpenting itu adalah mantapkan diri kalian terlebih dahulu. Kalian mau ke nomor 1, ke nomor 2, ataukah nomor 3 teman-teman. Karena satu lagi, jika kalian mantap, jika kalian yakin memilih sesuatu hal, ke belakangnya penyesalan itu nggak akan membuat kalian drop, jatuh kecewa teman-teman. Nah, mau jalan nomor 1, mau jalan nomor 2, mau jalan nomor 3, it is your choice. Sekali lagi, itu pilihanmu teman-teman. Di sini Uang Receh akan memberikan sebuah kata-kata kecil, jalan ninjaku. Apa yang aku pilih itu tidak akan membuat aku menyesal. Karena Uang Receh tahu di situ ada resiko, di situ juga ada reward yang Uang Receh bisa dapatkan teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke technical analysis untuk Bitcoin terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita ke time frame hourly dulu ya teman-teman. Di sini Uang Receh gunakan candlestick 4 jam. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Untuk Bitcoin itu dari tanggal 30 Desember ya teman-teman. Dari tanggal 30 Desember sebelum tahun baru itu berada di posisi kira-kira 16.600 sampai 16.700 lah, dan low-nya itu 16.400. Nah, sejak saat itu Bitcoin itu membentuk pola yang namanya ascending channel teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri, Bitcoin itu membentuk pola yang namanya ascending channel. Setiap harinya Bitcoin itu terus naik teman-teman, sesuai dengan pola ascending channelnya. Nah, Bitcoin pada hari ini itu sudah menemui titik resisten teman-teman, atau di bagian atas untuk ascending channelnya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, beberapa candle untuk 4 hourly-nya itu sudah melewati batas dari resisten atasnya untuk si ascending channel teman-teman. Dan untuk hari ini di jam ini, jam 8:30-9 itu Bitcoin sudah mulai masuk ke ascending channel lagi. Nah, silahkan kalian tentukan sendiri. Untuk Bitcoin itu melalui time frame 4 jamnya dia masih ada posibilitas untuk naik sampai mengejar resisten sebelumnya teman-teman. Nah, resisten sebelumnya itu ada di kisaran 18.000 sampai 18.350-an ya teman-teman. Nah, jika Bitcoin bisa menembus resisten sebelumnya sekitar tanggal berapa ini, kita cek dulu. Sekitar tanggal, bentar, terlalu banyak iklan teman-teman. Sekitar tanggal 14 Desember kemarin, jika Bitcoin bisa tembus dan dia naik sampai ke atas ini, dia tembus teman-teman, melampaui garis resistennya, ada harapan Bitcoin akan langsung menuju untuk resisten selanjutnya teman-teman, yaitu berkisar di angka 21 ribuan. Nah,
jika Bitcoin gagal mempertahankan polanya yang sekarang ascending channel, artinya dia nanti drop jatuh ke bawah, ada harapan Bitcoin akan menyentuh bagian bawah untuk ascending channelnya teman-teman. Artinya Bitcoin akan turun ke sini dan dia akan berada di 17.200-an. Dan jika masih gagal lolos lagi, ada harapan Bitcoin akan super bearish teman-teman, dan bisa sampai di kisaran 16 ribuan, 16.200, atau paling low-nya sekitar 14.500. Nah, tentunya hal itu nggak ada yang kita mau untuk Bitcoin itu terus turun. Harapannya Bitcoin akan terus naik sesuai dengan ascending channel dan dia bisa melewatin resistennya teman-teman. Nah, untuk 4 hourly-nya seperti itu, kita lanjut untuk ke daily candle-nya teman-teman. Kita cek dulu untuk daily candle-nya. Nah, di sini untuk daily candle-nya Bitcoin itu udah drop sejak tanggal 6 November ya teman-teman, dari posisinya sekitar 21.000 itu drop sampai bulan Januari ini teman-teman, sudah kurang lebih ada 62 hari, kita udah 2 bulan lebih. Itu sebenarnya kita hanya sideways di bagian bawah, yaitu range bawahnya adalah 16.400, 15.600 sampai sekitaran 18.000 teman-teman. Kalau kita tarik garis resistennya ke samping seperti ini. Nah, untuk Bitcoin sendiri sekarang berada di tengah-tengah sideways teman-teman. Akankah Bitcoin itu bisa meneruskan menembus resistennya yang di angka 18 ribuan, 18.000 sampai 18.200, dan dia terus menerapkan tren bullishnya sampai sekitar 21.000, ataukah Bitcoin akan kembali super bearish menyentuh angka 15.500 bahkan sampai 14.500 teman-teman. Nah, di sini uang receh belum ada pandangan mau long atau short, karena uang receh masih menunggu candlestick yang mungkin uang receh bisa masukin untuk Bitcoin itu sendiri. Akankah ada peruntungan di short ataukah di long teman-teman? Nah, dari segi teknikalnya cukup seperti itu aja. Kita lanjut ke kok Bitcoin belakangan ini bisa 1 mingguan ini bisa naik terus, itu dari segi fundamentalnya apa yang mempengaruhi. Nah, ini bukan berita kecil teman-teman, ini sebenarnya berita besar. Nah, tentunya kalian di dunia investment sudah nggak asing yang namanya dengan BlackRock. BlackRock adalah perusahaan investasi terbesar teman-teman, terbesar sampai hari ini ya. Jadi dana yang dikelola oleh BlackRock itu bukan hanya kecil, melainkan banyak banget. Nah, BlackRock emang sudah ada gosip belakangan ini dia akan mulai bermain di Bitcoin teman-teman. Nah, tapi ada ganjalan-ganjalan yang harus dilalui oleh BlackRock ini untuk melanjutkan investasinya di Bitcoin, atau keinginannya untuk investasi di Bitcoin teman-teman. Nah, BlackRock makes Bitcoin eligible investment to 15 billion teman-teman, atau 15 miliar US dollar. Nah, sebenarnya dari market cap Bitcoin kalau ketambahan 15 miliar US dollar itu nggak berimpact banyak teman-teman. Tapi kok market Bitcoin belakangan ini naik terus. Lantas kalau investasi dari BlackRock itu nggak cukup banyak, apa hal yang membuat Bitcoin itu semingguan ini naik terus teman-teman? Nah, kalau dari analisis uang receh itu bukan sekedar investasi 15 miliar US dollarnya teman-teman, tapi perusahaan di balik itu. Nah, tentunya para elit-elit global teman-teman, orang yang punya duit itu setiap mendengar kata BlackRock, siapa sih yang nggak kenal? Perusahaan sebesar BlackRock mau masuk di Bitcoin, itu artinya buat para retail, mungkin para kita seperti saya dan kalian, itu ada harapan Bitcoin akan semakin terkenal teman-teman. Artinya akan banyak use case yang menggunakan Bitcoin kalau BlackRock sampai masuk ke Bitcoin. Nah, apalagi dengan dana yang 15 miliar US dollar di awal ini, ada kemungkinan BlackRock akan memasukkan semua dananya teman-teman. Ya, mungkin porsi yang lebih besar, bukan hanya 15 miliar US dollar. Nah, tapi ada sesuatu yang unik. Kalian bisa cek ke bagian bawah sebentar teman-teman. Di sini ada kata-kata yang uang receh sebenarnya garis bawahi. The fund may invest in cash settle Bitcoin futures
that are traded on Commodity Exchange Register with the Commodity Future Trading Commission, the filling state. Nah, BlackRock ternyata menemui sebuah hambatan, teman-teman. Ternyata BlackRock itu tidak bisa membeli Bitcoin di pasar spot, atau dalam artian BlackRock tidak bisa membeli Bitcoin dalam bentuk koinnya, teman-teman. Lantas, apakah BlackRock akan diam atau putus asa? Saya rasa enggak. Untuk perusahaan sebesar BlackRock, semuanya itu bisa diakali, teman-teman. Termasuk cara-cara investasi yang akan mereka gunakan. Nah, kalau mereka tidak bisa membeli di pasar spot, ada kemungkinan mereka bisa bermain di futures. Atau ada kemungkinan yang lebih parah lagi, teman-teman. Nah, ini bisa jadi bad news sebenarnya kalau menurut Uang Receh. BlackRock akan mengakuisisi perusahaan mining, teman-teman. Perusahaan miner-miner yang menguasai hash rate Bitcoin sekarang. Nah, kita cek ya untuk beberapa perusahaan yang mungkin akan jatuh ke tangan BlackRock, terutama perusahaan miner. Nah, kita cek di sini Uang Receh punya berita dari sebentar, teman-teman. Uang Receh cek dulu beritanya. Nah, ini BlackRock itu mulai memberikan pinjaman kepada Miner Core Scientific, teman-teman. Miner Core Scientific ini salah satu perusahaan miner. Memang dia untuk sumbangsi hash rate di Bitcoin node secara keseluruhan itu masih cukup kecil, tapi BlackRock sudah mulai akuisisi, atau istilahnya bukan akuisisi. BlackRock itu memberikan loan, memberikan pinjaman kepada Bitcoin miner Core Scientific. Nah, fungsinya apa pinjaman tersebut? Di dalam dunia bisnis ada yang namanya loan, dan setiap perusahaan besar dia akan mempunyai hutang yang besar juga, teman-teman. Nah, untuk menutup hutangnya, kalau sesuatu terjadi kepada perusahaan tersebut, dia akan mencari hutang lagi sebenarnya. Nah, BlackRock mencoba untuk mengambil sisi loan-nya itu, teman-teman. Dia memberikan pinjaman kepada Core Scientific sebesar 17 miliar US dollar, teman-teman. 17 juta US dollar. Sorry. Nah, kita cek ke bagian bawah lagi. Sebenarnya ini bukan pertama kali Core Scientific itu hutang kepada BlackRock. Sebelumnya Core Scientific juga sudah hutang dengan BlackRock senilai 37,9 juta US dollar, teman-teman. Artinya dengan pertambahan hutang 17 juta US dollar, hutang Scientific berkisar di angka 60 juta US dollar, teman-teman. Nah, apa keuntungannya buat BlackRock? Tentunya BlackRock itu seseorang atau sebuah instansi yang dia nggak bodoh. Dia meminjamkan uang dengan harapan sebenarnya bukan dalam bentuk uang yang akan mereka dapatkan, tapi berupa saham atau kepemilikan di Core Scientific. Nah, kurang lebih akal-akalannya BlackRock ini mengarah ke sana, teman-teman. Jadi sama aja, besok nek Core Scientific itu sudah tidak mampu membayar hutangnya ke BlackRock, bisa jadi Core Scientific adalah milik BlackRock. Dan apa artinya? Jelas BlackRock sudah punya andil di Bitcoin miner, teman-teman. Nah, untuk Core Scientific memang masih kecil. Uang Receh akan cek untuk miner Bitcoin yang paling besar itu sekarang dikuasai siapa, teman-teman. Kita coba cek. Nah, ini Uang Receh ambil data dari Mining Pool Stats. Ini adalah sebuah situs yang menyajikan hash rate Bitcoin itu dikuasai oleh miner apa aja, teman-teman. Di sini kurang lebih ada beberapa puluhan miner ya, dan kita ambil 5 yang paling besar, teman-teman. Untuk yang pertama itu dikuasai oleh Foundry Digital. Foundry Digital itu adalah anak perusahaan dari Digital Currency Group, teman-teman, yang digadang-gadang oleh perusahaannya itu sebentar lagi akan mengalami pilot atau gagal bayar hutang juga ya, teman-teman. Perlu kalian ketahui dulu, untuk Foundry Digital itu juga sudah kekurangan likuidasi. Nah, untuk di nomor 2 itu ada Npool, nomor 3 ada F2 Pool, nomor 4 itu dikuasai oleh Binance Exchanger,
dan nomor 5 itu ada via BTC teman-teman. Nah, masing-masing dari kelima penyumbang hash rate di Bitcoin ini ternyata Foundry Digital itu paling banyak. Dari 260 hash rate yang ada sampai hari ini, itu Foundry Digital menyumbang kurang lebih 73 hash rate teman-teman. Artinya ya kurang lebih sekitar 20-25% hash rate-nya itu disumbang oleh Foundry Digital. Setelah itu 50 hash rate Npool dan selebihnya 37 dan Binance 35 teman-teman. Artinya di sini kalau BlackRock itu bisa mengakuisisi Foundry Digital, BlackRock akan punya kurang lebih 100-an lebih hash rate teman-teman. Dan perlu kalian ketahui kata kuncinya, jika Bitcoin hash rate itu 51% dimiliki oleh satu entitas yang sama, itu bisa membahayakan untuk network Bitcoin itu sendiri teman-teman. Itu yang perlu kalian ketahui. Selama ini network Bitcoin atau transaksi kita di Bitcoin bisa aman dan bisa validasi dengan oke, itu karena adanya hash rate atau kerja daripada miner itu teman-teman. Kalau sebuah miner itu mengendalikan atau sebuah entitas itu mengendalikan 50% ke atas, itu berbahaya bagi sebuah jaringan itu sendiri teman-teman. Dan kabarnya kita cek lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, satu berita penutup ya untuk hari ini di analisis uang receh. Kenapa sih di Foundry Digital itu ada kaitannya atau anak perusahaan dari DCG? Di sini uang receh mau bahas apa itu DCG. DCG adalah sebuah induk perusahaan. Di bawahnya DCG itu ada Grayscale, ada Genesis, dan ada Foundry Digital teman-teman. Dan perlu kalian ketahui, untuk Genesis sendiri sebenarnya punya hutang dengan Gemini. Kalau kalian tahu ya teman-teman, sekitar 900 juta US dollar. Dan sudah di warning oleh pihak dari Gemini-nya teman-teman. Dan perlu kalian ketahui, ini adalah celah di mana BlackRock akan mencoba untuk memberikan loan kemungkinan kepada DCG dengan imbal hasil anak perusahaannya yaitu Foundry Digital teman-teman. Nah lantas kalau BlackRock sudah punya Foundry Digital dan Core Scientific, artinya BlackRock sudah punya hash rate yang mendekati angka 50% teman-teman, dan itu akan berbahaya untuk ekosistem Bitcoin ke depannya. Nah semoga saja untuk kekhawatiran uang receh itu hanya akan menjadi kekhawatiran saja teman-teman, dan BlackRock sendiri akan berinvestasi sebagaimana meskipun menggunakan jalan samping yang cukup banyak tapi tidak menyentuh keberadaan miner. Itulah harapannya dari uang receh sendiri. Sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan pembahasan uang receh, mari dibantu subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya ya teman-teman. Dan silakan berkomentar buat kalian yang tertarik atau kalian yang ngerasa ada yang salah nih